Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berkumpul bersama pada pagi hari ini di kebaktian umum kita yang kedua pada tanggal 21 April 2024. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 145 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam altarnya yang kudus. Kita akan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita bersama meninggikan, kita memujikan pujian penghormatan kita bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berada di hadirat-Mu untuk menyembah-Mu. Kini bukan lagi dalam suasana yang membuat kami merasa layak atau tidak layak berdasarkan situasi kami. Kami datang dengan kelegaan ucapan syukur sebab dari cemar telah Tuhan ubah menjadi tahir. Dari dosa telah mendapat pengudusan dari Yesus. Kelemahan kami tidak untuk disembunyikan dan diratapi, tapi kelemahan kami justru menunjukkan anugerah Tuhan, dan itu mengubahkan hidup kami. Semua karena apa yang sudah Yesus lakukan. Sehingga ibadah ini Tuhan arahkan kami untuk melihat kepada Yesus. Kami memuji dan kami menyembah-Mu. Dan dari sanalah kami menemukan kuasa, kekuatan dari Tuhan atas hidup kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyembah demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap kita. Kita ada sampai hari ini tidak lain hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih Tuhan, buat penyertaan dan anugerah keselamatan yang telah Dia berikan lewat kayu salib. Mari kita bersama-sama, kita akan pujikan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi
bagiku. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan lebih menyembah, mari kita bersama-sama penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lebih dalam ku menyembah. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Semua karena bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan penuh ucapan syukur, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Jemaat bersilakan duduk. Puji nama Tuhan kita. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa Tuhan tidak membunuh atau menghilangkan singa ketika Daniel berada di kandangnya, sehingga Daniel selamat? Singa itu ibarat masalah dalam hidup kita. Sangat mudah dan sangat mungkin bagi Tuhan kita untuk menghilangkan masalah atau singa dalam kehidupan kita. Namun Tuhan memiliki maksud yang lain, yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah, bukan melarikan diri dari masalah. Kita sebagai Kristen yang sejati, kita tidak menghindari masalah, tapi kita hadapi dengan pertolongan kekuatan dari Bapa. Banyak hal yang sudah Dia perbuat dalam kehidupan kita. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Angkat suaramu, angkat pujianmu. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Naikkan ucapan syukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit. Kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan kita, karena Dia sudah memperbuat dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur atas pekerjaan, bersyukur atas keluarga kita, bersyukur atas segala yang kita miliki. Di dalam hidupku, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur jika hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Hansun. Namun kita akan mempersiapkan, kita akan kembali menaikkan ucapan syukur kita. Tidak henti-hentinya. Satu hal yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen, kita hanya mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Bersama-sama kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Dengan lebih bersungguh-sungguh kami naikkan
kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan suaramu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, biar hari ini kami melihat kemuliaan-Mu lebih jelas melalui Yesus firman yang hidup, dan melalui hari ini firman Tuhan Allah yang tertulis. Sehingga semakin kami melihat Yesus, semakin kami datang di hadapan-Mu dengan gairah, dengan keberanian, dan dengan passion yang besar. Sebab Engkau Allah, bukan yang jauh di sana kemuliaannya. Kemuliaan-Mu bisa dekat, sebab Yesus telah membuka jalan. Kami yang hina dan berdosa ini sanggup untuk menikmati kemuliaan-Mu. Puji nama Tuhan Yesus, kami membuka diri hati kami. Oleh Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul, dengan topik eksposisi dari surat Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Saya yakin ini bukan bagian yang asing buat kita sebagai orang Kristen. Dan titlenya adalah doa yang berani. Nah, kita baca bersama-sama, dan sembari kita menyimak narasi ini, perumpamaan Yesus ini, coba kesan apa yang kita dapatkan tentang pengajaran dari perumpamaan ini. Injil Lukas 11
Ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saudara, untuk menghemat waktu, saya membaca buat kita sekalian. Lalu kata Yesus kepada para muridnya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang menerima, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kesan dari bagian ini sepertinya memang ini doa ya, kalau makin rajin, makin tekun, minta, ketok ya, cari, nanti pasti dapat, nemu, pintu dibukakan ya. Maka berarti sederhananya yang paling tekun doanya dia yang menang ya. Yang paling setia doanya dia yang dikabulkan doanya. Kesannya kalau kita baca sepintas seperti itu. Tetapi tentu saja tidak demikian. Maka judul hari ini bukan doa yang tekun, tapi doa yang berani. Dan kita mulai dengan polemik doa. Saudara, jika ada satu kasus begini. Saudara bayangkan ya, barangkali ini saudara juga kalau berdoa ya. Ada 2 orang berdoa, tapi ternyata doanya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga kalau yang satu berdoa A, satu doanya A aksen. Kalau yang satu didoakan, berarti yang satu nggak dapat. Dan sebaliknya, kalau satu berdoa, doanya dikabulkan, yang ini gawat. Misalnya begini, satu kali, seorang majelis gereja, dia kerjanya jual jas hujan. Nah ini suasana kan hujan, panas gak karuan ya. Maka dia berdoa satu kali begini, ya Tuhan terima kasih penghujung musim hujan ternyata gak berhenti-berhenti. Tuhan perpanjang musim hujan di Surabaya, supaya dengan pekerjaanku diberkati lewat musim hujan, banyak orang yang beli. Dan semakin usahaku maju, Tuhan aku berjanji, aku akan dukung pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang kesulitan, aku akan bantu dengan berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaanku. Tuhan curahkan terus hujan, supaya makin banyak berkat-berkat juga yang datang. Dan aku akan gunakan untuk melayani ibu. Celakanya, di seberang toko jas hujan itu ada guru sekolah minggu yang sangat setia, puluhan tahun melayani. Dan dia jualannya es krim. Dan dia doa, Tuhan, hujan kok gak mandek-mandek. Omset turun drastis Tuhan, bocor. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Turunkan hujan ini cukup sampai di sini. Besok dalam nama Yesus, kirimkan panas sepanjang tahun panas. Dan aku bernazar, bila mana Tuhan menjawab doaku dan bisnisku diberkati karena musim panas, aku akan berikan persembahan yang besar untuk gereja. Gereja butuh apa? Aku komit persembahan iman. Aku akan bantu ini, aku akan lakukan ini. Saudara, jadi Tuhan jawab doa yang mana? Dibagi langsung hujan dan panas ya. Wah, maka nyatalah kemuliaan dan kasih Tuhan. Ternyata yang sebelah-sebelahnya doanya beda lagi tuh. Saudara, kalau jadi orang yang berdoa, saudara berdoa, seberang saudara doanya berbeda dengan saudara. Kalau doa saudara dijawab, sepertinya doa yang di seberang gak dijawab. Saudara yakin gak doa saudara akan dikabulkan oleh Tuhan dan bukan doa orang yang di seberang saudara? Apa membuat kita yakin bahwa Tuhan mengabulkan doa seseorang? Apakah tergantung siapa yang lebih tekun, lebih getol berdoa? Faktor apa? Faktor iman? Faktor iman?
Berarti siapa yang lebih kuat imannya, dia yang dapat ya. Hujan apa panas tergantung iman ya. Jadi lebih beriman mana? Ketua majelis? Apa guru sekolah minggu yang mengajar puluhan tahun? Kalau dia bilang ketua majelis, wah yang ngajar ini gimana? Kurang iman kah? Dan kalau pengajar sekolah minggunya yang lebih beriman, ketua majelis kurang iman, mesti ganti orang nih. Bagaimana saudara? Dan sekarang saya tanya lagi, kasusnya lebih berat lagi. Bagaimana kalau hamba Tuhan A dengan hamba Tuhan B, doanya berbeda? Siapa yang Tuhan dengar? Satu doa, hamba Tuhan, jemaat 100. Satunya hamba Tuhan, jemaat 1000. Yang mana didengar oleh Tuhan? Yang mana saudara? Faktor apa yang membuat kita yakin bahwa sebuah doa itu lebih didengarkan oleh Tuhan daripada yang lain? Kalau kita baca sepintas dari perumpamaan tadi, seolah-olah kan yang getol, yang ngotot, yang menang bukan? Apakah faktor iman dan ngotot adalah faktor yang memang membuat hati Tuhan tergerak dan membuat keinginan hati saudara Tuhan perhatikan? Saudara, kita perhatikan sama-sama ya. Kalau kita baca perumpamaan ini tanpa pemahaman latar belakang budaya, kita bisa get lost, kita bisa tersesat ya. Dalam pengertian, opo-opoan sih, demi melayani tamu, kita sampai membangunkan orang lain. Itu kan ribet ya. Saudara bayangkan, tengah malam, ada kenalan saudara, datang mampir ke rumah. Nggak terprediksi karena dalam perjalanan kan ya, nggak dalam rencana. Saudara nggak punya makanan. Dia datang kelaparan tengah malam. Lalu saudara gimana? Jangan bilang, oh tinggal GoFood, Gojek, nggak enak ya. Bayangkan kalau hari itu nggak ada dan saudara nggak punya opsi lain, sehingga kalau saudara mau ngasih makan dia, saudara harus bangunkan tetangga. Memang tetangganya itu sahabat saudara. Saudara pilih yang mana? Biarkan tamu kelaparan atau berani ganggu tetangga? Normalnya ya bocengli kita bangunkan tetangga untuk ngelayani tamunya kita, bukan tamunya dia kok ya. Nama kita buruk nanti kan. Tapi saudara, justru perumpamaan Tuhan Yesus ini kebalikannya. Karena ada dua hal yang kita perlu pahami mengenai budaya, supaya kita bisa menangkap ya. Maksud Yesus memberikan kisah ini justru mau menunjukkan dilema. Dilemanya begini, hari itu orang bikin roti untuk kebutuhan sehari-hari, sehari demi sehari. Jadi nggak ada bikin roti dibikin lebih-lebih supaya besok nggak repot. Karena nggak ada refrigerator, nggak ada kulkas ya. Jadi bikin sehari sudah bisa prediksi berapa orang yang makan, ada tamu mau datang, semua terencana. Bikin sesuai jumlah. Dan bikinnya kadang bersama-sama sehingga tahu siapa yang bikin lebih banyak, siapa yang bikinnya lebih sedikit. Jadi kalau habis ya habis sudah. Nggak ada bakery, nggak ada minimarket 24 jam. Oke? Dan yang kedua saudara, budaya orang Palestina kuno, ini bukan cuma sekedar seperti kita hari ini kalau kita memang budaya timur itu sangat menghormati, menghargai tamu ya. Kita akan serve sebaik-baiknya tamu, kita hargai mereka, kita sopan. Palestina lebih daripada sekedar ramah tamah dan sopan santun. Tapi ini bagaikan amanat. Ini bagaikan sebuah perintah. Jadi kalau ada orang datang bertamu, kita tahu budaya orang Yahudi, mereka harus servis dengan apa? Bersihkan kakinya, disediakan airnya untuk pembasuhan ya. Terus disediakan makan. Kalau sampai ada tamu dan tidak terlayani dengan baik, itu akan membawa nama buruk bukan cuma buat majikan yang menerima tamu, bukan cuma buat hostnya, tapi termasuk juga buat satu kampung. Jadi saya nggak tahu contoh apa yang kira-kira hari ini serupa dengan budaya kita di Indonesia. Yang jelas kalau kita tidak lakukan itu, kita akan dicap jelek sekali. Seburuk itu saudara. Jadi berbeda dengan kita kalau sopan santun buat kita, oke, itu penting. Tapi tidak lebih penting daripada menghargai orang yang sudah tetangga lain ya, privasi orang lain. Bayangkan, ini sampai melanggar batas privasi orang lain. Ini adalah sebuah bukan cuma budaya untuk dilakukan, kalau dilakukan baik, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Tapi ini sesuatu yang kalau tidak dilakukan, ini memalukan. Ini wajib hukumnya. Nah, sehingga dilemanya jadinya begini ya. Dilemanya adalah pilih. Ini ada tamu nih, enggak terencana datang nih. Yesus sengaja memberikan perumpamaan ini untuk memberikan kesan buat para pendengar yang mengerti budaya hari itu yang dilematis sih. Yang pertama, apakah aku akan lancang mengganggu sahabatku, yang memang tetanggaku, dan keluarganya, yang jam segini pasti sudah ketiduran. Tidur tengah malam tak bangunin minta roti. Atau tak abaikan pelayanan buat tamu yang datang dadaan ini. Nggak punya makanan. Tapi ini mempermalukan bukan cuma kami, tapi satu desa. Saudara, kalau di konteks Surabaya hari ini gimana? Lakukan yang mana? Bangunin tetangga, apa biarkan tamu kelaparan? Sabarlah mek 5 jam tok pagi nanti tak beli no roti kacang hijau apa. Saudara, di konteks kita sangat mungkin kita nggak akan neko-neko ganggu tetangga. Bayangkan bangunin tetangga. Saudara rela nggak dibangunin orang tengah malam tetangga saudara walaupun kenal baik ya. Tok 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 tok.
minta Indomie po. Oh, aku anak tamu datang, saudara udah ketiduran, anak-anak ketiduran, istri ketiduran, suami ketiduran. Dan semua kebangun gara-gara lainnya. Kalau orang gedor-gedor, kebakaran tolong. Lainnya, ada maling tolong. Lainnya, emergency ya. Tapi aku luwe, boleh minta Indomie enggak? Saudara bisa bayangkan perasaannya ya. Tapi di konteks budaya Palestina, kebalikannya. Jadi kalau aku membiarkan tamuku tidak terlayani, ini lebih buruk. Dua-duanya dilema. Ini bahkan lebih buruk daripada mengganggu tetanggaku dan sahabatku. Nah, untuk kita memahami ya, jadi rumah orang-orang Palestina, karena perumpamaan ini Yesus berikan dengan gambaran umum, bayangkan aja rumah orang Palestina itu nggak ada sekat-sekatnya. Jadi satu ruangan jadi satu. Dapur, kamar tidur itu nggak ada sekat. Kita ada ruang tamu, ruang kamar tidur, ruang dapur. Ini nggak, semua jadi satu. Dan biasanya umumnya kalau bukan orang kaya ya, rumah mereka ya tilam ya tinggal satu, tidur bareng. Dan kalau mau tutup buka pintu, itu pintu besar. Itu ada palang kayu. Itu dimasukkan dalam slot ring begitu ya. Entah dari logam atau dari kayu ya, seperti rumah-rumah jadul, saya di Pontianak juga begitu, dimasukin. Jadi kalau buka tutup itu pasti berisik. Nah, saudara bayangkan tengah malam. Orang datang minta sesuatu, memang untuk membangunkan orang. Itu pasti bukan ketoknya pelan. Hai, siapa? Bang Yo, hei. Enggak begitu, pasti tong 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 tong. Saudara, tong 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 bro. Panggil namanya. Minta roti dong, minta 3. Dan minta 3 itu minta lebih. Ini jumlah yang lebih ya. Dia tahu, kamu biasanya bikin pasti lebih banyak. Tong 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 tong. Saudara bayangkan, semua situasi dalam rumah sedang tidur satu ruangan. Berisik, mengganggu. Ya serba salah. Alkitab mencatat tadi ya, Yesus bilang, orang itu sebenarnya nggak mau. Meskipun sahabat, ogah, orang lagi istirahat, anak istriku terganggu. Sebenarnya nggak mau, tapi akhirnya bangun juga karena apa? Ya untuk stop gangguan itu. Yang kedua, karena kalau ini terus berbunyi, bisa-bisa tetangga ikut bangun semua juga. Konsekuensi logisnya kan, kalau tetangga semua bangun dan tanya, kenapa ini? Iya, aku punya tamu, aku minta roti, ini nggak dilayani. Yang dapat nama jelek adalah dia juga. Sehingga poin Yesus adalah perumpamaan tadi sengaja menunjukkan kasus yang ekstrim, bukan kasus yang umum. Orang datang tengah malam, minta roti, dan gedor-gedor lagi di tengah tidur. Maksud Yesus begini, sama-sama dilema kan? Poin Yesus lewat perumpamaan ini mau mengatakan begini. Kalau kamu demi sebuah kebutuhan yang besar, kamu bahkan berani datang meminta kepada orang yang sudah gak ada niat mau nolong kamu. Tapi kamu tetap lakukan itu tanpa malu-malu. Kamu berani, kamu gigih, kamu lancang. Dan orang itu ngasih juga akhirnya. Bukan karena mau nolong kamu, bukan karena hubungan persahabatan. Tapi karena gak mau diganggu dan karena malu. Apalagi kalau kamu minta sama Tuhan. Nah, sedikit konteks saudara. Ini ceritanya nih ya. Sebelum ini, murid-murid itu minta Yesus, ajarkan kami berdoa. Bukan berarti mereka gak bisa berdoa. Maksudnya begini, setiap pengikut punya guru, rabi, itu punya doa khasnya dong. Yohanes Pembaptis punya formula doanya. Nah, rabi, Yesus, ajarkan kami doa, formula doa kita. Yesus ajarkan doa Bapa kami, itu isi doanya. Kemudian setelah itu, lanjut yang kita baca ini, bagaimana cara kamu berdoa? Yesus berikan perumpamaan ini. Maksud Yesus adalah begini, 2 hal saudara. Yang pertama, kalau kita berdoa, kita berani dan tidak malu-malu berdoa, dengan gigih. Karena kita mengerti bahwa Tuhan peduli. Makanya konteksnya yang ditunjukkan adalah orang yang tidak peduli sebenarnya. Tapi karena gigih, karena kamu gak malu-malu. Dan sebenarnya tadi walaupun istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ini adalah tidak malu. Sebenarnya konotasi kata itu bukan sekedar tidak malu ya, tapi lancang. Lancang, berani lancang. Karena kita tahu Tuhan peduli. Saudara, lancang itu sepertinya sesuatu yang buruk ya di budaya kita ya. Kalau kita ke rumah orang yang kita nggak kenal, kita masuk, tiba-tiba masuk ke dapurnya, buka kamar tidurnya, ada tamu nih saudara bayangkan, masuk ke rumah saudara, langsung buka kamar tidur saudara. Saudara sebut apa itu? Lancang kamu. Kok wani-wani ya? Saudara, lancang itu buruk kalau memang dilakukan untuk hal yang tidak patut. Tapi lancang yang baik adalah lancang seperti ini. Saudara saya tanya, siapa yang akan saudara bangunkan jam 2 subuh? Untuk kebutuhan saudara yang personal. Nggak selalu harus emergency. Saudara masuk angin. Saudara butuh tolak angin.
Hari ini memang contohnya nggak cocok ya, karena tolak angin tinggal beli aja di minimarket 24 jam. Bayangkan saudara butuh sesuatu, siapa yang akan saudara bangunkan untuk kebutuhan itu jam 2 subuh? Tidak mungkin orang-orang yang nggak terlalu dekat dengan saudara. Karena saudara membangunkan, mengganggu orang-orang yang tidak punya kedekatan dan kepedulian sedalam itu pada saudara. Saudara disebut lancang. Tapi kalau saudara membangunkan pasangan, saudara udah berpikir, nanti aku dibilang lancang, dibilang gak ngerti situasi. Ada seperti itu? Nah, kalau hubungan, tergantung ya kualitas hubungannya ya. Kalau hubungan sudah sangat dekat saudara, ya, suami istri umumnya paling dekat ya, anak dan orang tua juga begitu ya. Dibangunkan, kita gak akan bilang lancang kamu ya, bangunin aku. Kita gak akan ngomong gitu sebab kita tahu kepeduliannya membuat kita berani untuk melakukan itu, dan lancang justru adalah hal yang normal dan patut dilakukan. Inilah yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan ini. Waktu kamu datang berdoa kepada Tuhan, kamu bukan menyebutnya seperti doa-doa yang kosong, nggak ada isinya, nggak ada kuasanya. Kamu datang bisa dengan berani, dengan gigih. Bagaikan orang lagi dilema. Melayani tamu, kamu sampai berani nih malu membangunkan tetanggamu yang ada sahabatmu. Dia nggak peduli, tapi kamu lakukan juga. Apalagi kepada Tuhan. Tuhan itu kontras, nggak sama seperti sahabatmu atau tetanggamu. Yang nggak peduli, yang melakukannya dengan terpaksa, tapi Tuhan itu Allah yang pemurah. Maka terhadap Allah yang pemurah, kalau kamu berdoa, bagaimana cara kamu berdoa? Kamu lakukan dengan berani, kamu lakukan dengan gigih, kamu berani lancang. Saudara, saya kasih contoh ya. Di Amerika, jadi saya sedang studi di Amerika, dan di tahun pertama waktu saya ke sana untuk studi, jadi saya studinya setahun sekali mesti ke sana sekitar sebulan untuk residensi intensif di sana. Dan di tahun pertama saya bersyukur saya dapat tempat tinggal gratis. Jadi ada host atau yang menyambut saya di rumahnya itu misionari, 2 orang saya nggak kenal, oleh jalan Tuhan dihubungkan sama mereka. Dan saudara, yang menarik adalah budaya Amerika, bule ya, beda banget sama budaya kita orang Indonesia, orang Asia secara umumnya. Kalau masuk ke rumah orang, kita bagaimana yang pertama? Permisi, kemudian kita mesti lepas alas kaki, meskipun itu bukan tempat ibadah. Jadi yang saya lakukan pertama kali waktu disambut ke rumahnya adalah, saya pengen lepas alas kaki. Ya natural aja ya, lepas sepatu. Terus saya berkata, no, put off your shoes, just wear it in. Dan saudara tahu kalau di Amerika, karena itu negara 4 musim, dan waktu saya ke sana itu sudah musim gugur, jadi dingin-dinginnya, mereka di rumah itu rata-rata lantainya itu pakai karpet, atau pokoknya elemen-elemen yang nggak bikin kedinginan ya. Saudara bayangkan, sepatu kotor masuk injak karpet, saya bayangkan gila. Ini sehari vacuum cleaner berapa kali nih? Kalau nggak kan debunya pasti numpuk ya. Tapi saudara, waktu saya masuk dengan alas kaki, saya merasa nggak nyaman. Saya pikir, saya belum ngerti waktu itu, ini mungkin budaya basa-basi ya. Karena mungkin dia pikir saya diundang masuk ke rumahnya cuma sebentar, ditunjukin aja ini itu. Setelah itu saya diantar ke tempat yang berbeda. Ke bangunan yang di belakang rumahnya, lantai 2. Tapi ternyata tidak begitu saudara. Saudara tahu, selesai saya diantar ke tempat saya tinggal di lantai 2, satu tempat full buat saya, lengkap. Selesai dia turun, saya pikir barulah nanti saya lepas alas kaki. Dan saya lepas alas kaki dong. Karena nggak biasa kan ya, pakai alas kaki di rumah, lancang nih, kotor nih. Tapi yang menariknya, sebelum saya ke beliau, ya, host saya itu meninggalkan saya, mereka berkata, should you need anything? Kalau kamu butuh apapun, do not hesitate to come and knock. Untuk turun dan gedor pintu, masuk aja, minta sama kami. Kalau butuh apapun, minta sama kami. Lalu sebagai orang Asia yang sopan, saya jawabnya, nggih. Yes, thank you so much. Buat saya ini sudah terlalu banyak. Semua penginapan itu dia kasih itu gratis loh ya, dan fasilitasnya full. Maka dia turun. Lalu sebelum dia turun, saudara, dia balik badan lagi. Dia lihat mata saya, dan dengan tatapan tajam dia bilang, Hansen, I mean it. Maksudnya, saya serius. Kalau kamu butuh apa-apa, kontak saya. I mean it, saya serius. Saya nggak sedang basa-basi. Saya duga demikian, beliau ngomong demikian, sebab beliau sudah beberapa kali hosting banyak orang-orang Asia, mahasiswa-mahasiswa ya, yang kuliah di sana. Dan banyak orang Asia, bukan cuma orang Indonesia. Jadi sudah tahu budaya sungkan dan basa-basinya orang Asia. Maka dia perlu tegaskan, kami bukan sedang basa-basi, kami serius. Lu butuh apa-apa, turun aja, ketok aja, gedor aja. Kita punya apa, kita akan kasih. Lalu dia turun. Dan saya betulan butuh garam. Karena buat penghematan, buat masak dong ya. Kemudian saya belum ada beras. Saya mau tanya, lu punya beras nggak sedikit dulu? Karena saya belum kenal situasi, belum bisa belanja. Maka saya mau ngetes
Saya penasaran, saya mau ngetes dong. Saya turun ke rumah mereka, saya gedor. Dan gedornya bukan seperti cerita Tuhan Yesus, tong 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 seperti orang butuh. Gedor sungkan ala orang Asia. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Ma'am Lucy, Mr. Chuck. Nama mereka ya. Oh, wait a minute. Keluar si mama. Cekrek. Come in, come in, come in. Saudara tahu, biasa kalau kita di sini nerima orang tamu bagaimana? Buka pintu dulu, baru tanya, butuh apa? Ya kan ya? Kalau ini enggak, come in dulu, masuk dulu. Do not put off your shoes, come in. Masuk dulu sampai ke dalam, baru tanya, what can I help you? Butuh apa? Aku bisa nolong kamu apa? Baru saya bilang, oh, saya butuh beras begini, begini, begini. Oh, we have it. Wait a moment. Dikasih, disiapkan semua, dibawa lebih. Ya, kalau kamu butuh apa lagi, jangan sungkan. Datang minta lagi ya. Oke, ya, enggak orang-orang Indonesia. Enggak. Dan saudara tahu, sekali lagi, sebelum saya pergi, saya dipanggil lagi. Hansen, I mean it. Dia tatap mata saya dengan tajam, I mean it. Saya serius. Kamu butuh apapun lagi, jangan sungkan. Datang, minta saja. Besoknya saudara, tanpa saya minta, mereka belikan saya 1 karung beras jasmine. 1 karung beras. Padahal saya cuma berapa minggu itu kan buat makan berapa bulan ya. Diberikan itu buat saya. Saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? 2 hal. 1, suasana sungkan yang saya bawa dari budaya saya, yang saya kenakan buat mereka. Mereka menjelaskan sebenarnya ya, sebelum saya pamitan dari rumah setelah dikasih beras itu, mereka bilang, we get used to this kind of culture. So you really do not need to be, ya jangan sungkan-sungkan. Ojo. Ya kalau kami ngomong A ya A. Jadi kami itu bukan yang formal-formal ngomong A di depan padahal nggak enak B di belakang. Maksudnya dia adalah we are more than happy to serve you. Karena saya nggak pernah ketemukan hal ini di Indonesia. Kita bisa ngomong terima kasih ya, senang berkenalan dengan Anda. Padahal dalam hatinya ya nggak senang-senang amat ya. Tapi kita lakukan itu sebagai kalimat sopan santun. Beda banget ya budayanya ya. Sehingga saya tahu ada elemen sungkan yang besar di budaya kita Indonesia. Tetapi ternyata di bule tidak seperti itu. A ya A, B ya B. Nah maka saudara, sejak peristiwa itu, saya belajar, sejak hari itu saya nggak sungkan lagi sama mereka. Karena waktu saya bisa dekatin mereka dengan apa adanya, dengan tanda kutip lancang, ternyata mereka more than happy. Mereka justru sukacita. Dan saya ikut sukacita juga, karena dapat banyak blessing, sama begitu ya. Saudara, ilustrasi ini saya mau tunjukkan bahwa begini, lancang dalam budaya tertentu, itu bukan hal yang negatif. Jadi sangat tergantung sikon. Nah, budaya Palestina mirip itu seperti itu. Berbeda dengan kalau kita orang Indonesia membaca kisah ini, sepertinya ini lancang yang nggak perlu sih. Tetapi, poin dari perumpamaan ini mau ngomong apa? Lancang itu justru membawa berkat dan sukacita untuk 2 belah pihak. Untuk lu yang meminta, dan untuk Tuhan yang pemurah yang kepadanya kau meminta. Jika kepada seorang yang enggan saja, enggan untuk menolong kita, kita berani meminta dengan gigih. Apalagi kepada Tuhan yang peduli. Itu maksud perumpamaan ini. Jadi bagaimana engkau harus berdoa? Berdoalah kepada Tuhan yang peduli. Jangan malu-malu. Lancanglah, beranilah. Sebab Tuhan mau memberi lebih daripada yang engkau bahkan bisa minta. Dan ini yang kedua saudara. Tuhan Yesus melanjutkan juga dengan perumpamaan tentang kalau kamu mau, kamu minta, kamu akan mendapat. Kamu mencari, kamu akan menemukan. Kamu ketok, pintu akan dibukakan. Nah, ini saudara bukan berbicara tentang ketekunan. Tanda pengabulan. Makin tekun, makin dikabulkan. No. Ungkapan ini mau berkata, perumpamaan ini sekali lagi ya, Yesus mau sampaikan bahwa dengan kamu melakukan makin intens, kamu meminta dengan gigih. Karena kamu tahu satu hal. Kamu bapak, kamu jadi ayah, kamu jadi orang tua. Kamu manusia berdosa, kamu jahat. Kamu mikir dirimu sendiri. Tapi untuk anakmu yang meminta telur, kamu gak mungkin kasih kalajengking. Kamu boleh meminta dengan gigih, kamu meminta dengan berani. Tapi ingat, waktu kamu meminta kepadaku, aku memberi lebih daripada yang kamu minta. Jadi waktu kamu meminta, kamu memang akan mendapat. Kamu mencari, kamu akan menemukan. Kamu mengetok, kamu akan dibukakan. Tapi waktu kamu mendapat, kamu menemukan. Dan waktu kamu dibukakan, perhatikan,
Yang kamu dapatkan adalah apa yang sesungguhnya kamu butuhkan. Bukan apa yang kamu bayangkan pasti kamu butuhkan. Sekali lagi ya, waktu Tuhan memberikan itu, kita minta, kita mendapat. Kita mencari, kita menemukan. Kita mengetok, pintu dibukakan. Yang kita temukan adalah apa yang akan Tuhan berikan yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Bukan apa yang saya sangka, kita butuhkan. Bedanya apa? Kita waktu meminta, pasti berpikir seperti orang minta tadi hujan dan panas. Sangat terbatas bukan doa kita? Sebenarnya di balik doa minta panas dan minta hujan, apa yang dibutuhkan sebenarnya? Kebutuhan ekonomi, finansial bisa jalan. Ya kan, perputaran ekonomi berlangsung dengan lancar, ya kan? Tapi waktu kita berdoa, hikmat kita yang terbatas, kita pikir satu-satunya cara untuk memberkati ekonomi kita adalah dengan memberikan cuaca yang baik. Sehingga dengan cara itulah bisnis kita bisa jalan. Maka kita berdoa untuk proyek tertentu yang kita yakin, inilah cara Tuhan memberkati proyek kita. Kita berpikir cara terbaik Tuhan memberkati keluargaku, menjadikan keluargaku kemuliaan bagi namanya adalah kalau anakku sekolah di sekolah tertentu. Kalau pelayananku ini bisa terjadi, bisa goal dalam waktu target. Kita memang perlu pasang target. Tapi kita jadi Tuhannya, kita jadi penentunya. Dan waktu kita berdoa dengan tekun, dengan gigih dan tidak terjadi. Yang terjadi apa? Bukannya kita makin dekat sama Tuhan, kita makin payah. Dan saudara tahu bahwa orang yang semakin berdoa semakin gigih dan ternyata doanya tidak terjadi. Berikutnya apa? Mundur. Bukan cuma mundur. Saudara kalau sudah pernah komit sama Tuhan, saudara berdoa, saudara berusaha, dan saudara gagal. Setiap kali doa, minggu depan gagal lagi. Saudara mungkin dibisikin sama iblis ya. Lu mau doa lagi? Lu mau doa lagi? Lu gak ingat? Barusan doa begini gagal. Gagal maning, kira-kira Tuhan lihat kamu tuh udah jijik kali ya. Lu belum ngomong aja Tuhan udah tahu, ini anak nih doa kayak begini-begini palsu. Dan saudara yang terjadi apa? Semakin kita berdosa, bukannya semakin kita berani gigih minta tolong sama Tuhan, yang terjadi kita semakin menarik diri dari Tuhan. Sehingga saudara perhatikan, kunci gigih berdoa, lancang ini. Ini bukan soal kita memaksa Tuhan menjadikan keinginan kita terwujud. Tapi ini berbicara soal hati yang berdoa dengan berani, penuh gairah, penuh kesungguhan. Untuk menolong kita mengerti, saya kasih contoh begini saudara. Saudara bisa berdoa untuk satu hal dengan getol setiap hari, maksudnya tekun setiap hari. Tapi belum tentu ada gairahnya, belum tentu ada keberaniannya. Ya karena udah kebiasaan aja. Saudara tahu doa makan dong? Bergairah gak waktu saudara doakan? Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasi campur ini, puji Tuhan untuk makan. Gak ada, nasi campur ini, makasih ya Tuhan. Kalau makanannya misalnya mewah sejutaan, ya ditraktir orang sejutaan, wah puji Tuhan, makan. Ya sedikit lebih bergairah. Contoh lain saudara. Saudara kalau berdoa buat batuk pilek, sakit 3 hari. Dengan berdoa untuk sakit kanker stadium 4. Saudara gairah berdoa untuk yang mana? Saudara tidak akan main-main untuk doa yang saudara tahu ini urgent, ini antara mati, hidup dan mati. Ini sesuatu sepenting ini, aku tidak mungkin berdoa dengan, ya Tuhan terima kasih ya, sudah menyertai kami bisa sampai stadium 4. Saudara kan berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sembuhkan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan sediakan uang untuk pengobatan. Sementara untuk sakit batuk pilek, Tuhan berkati ya supaya lewat tolak angin ini sembuh. Saudara maksudnya begini, kegigihan kita sikap hati berdoa itu bukan cuma soal konsistensi setiap hari sebutin. Tapi setiap kali kita menyebutkannya, kita tahu ada gairah di sana. Dan itu membuat doa menjadi hidup. Dan itu membuat kita connect. Saudara berbicara dengan orang setiap hari ketemu, tapi yang dibicarakan saudara tahu nggak ada isinya. Formalitas semua, karena dia nggak pernah mau mendengar kok. Jadi ya apa kabarnya, baik-baik, kerjaan, oh ya. Cerita terlalu banyak tentang kerjaan kita boring. Kita cerita banyak terlalu persoalan keluarga, dia juga sebenarnya nggak mau merespon. Dan kita tahu isi pembicaraan begini dibicarakan terus menerus, nggak ada bobotnya, nggak ada isinya, nggak ada pengaruhnya. Tapi saudara berbicara dengan orang yang saudara tahu sangat peduli,
saudara bisa membuka apapun, penuh gairah, dan tidak ada yang terlalu kecil. Saudara kalau naik pesawat maskapai lokal yang sering delay, dan bahkan misalnya bulan lalu ada kecelakaan. Ternyata bulan depan, saudara mau tidak mau, nggak ada pilihan maskapai lain, menuju ke kota kecil yang saudara mau tuju. Saudara harus naik pesawat itu. Saudara doanya gimana? Tuhan, kalau sampai terjadi, berkati anak istri. Tapi kalau saudara bepergian, naik business class, first class, maskapai terbaik di dunia, model SQ. Saudara berdoa gimana? Puji Tuhan tuh business class. Ya, jas hujanku laku bisa naik business class. Saudara beda banget ya. Saya memberikan 2 contoh ini untuk menolong kita membayangkan. Seperti apa, bukan cuma soal tekunnya dan gigihnya, tapi sikap hati yang gigih itu karena apa? Jika saudara berpikir bahwa caraku berdoa adalah agar Tuhan memperhatikan, maka aku gigih, aku tunjukkan getol hatiku. Tuhan lihat, Tuhan lihat. Nah, saudara akan kecewa, saudara akan menangis ketika Tuhan tidak selalu menjawab dengan cara seperti itu. Kedaulatan Tuhan tidak ditentukan oleh kegigihan kita. Kedaulatan Tuhan justru membentuk kegigihan kita dengan sikap hati. Berdoa itu menyembah. Tetapi di sisi yang lain, contoh yang ekstrim saudara, kita berdoa ya, karena takut nyinggung, nanti nggak sesuai kehendak Tuhan, kita biasanya ngutip doa Tuhan Yesus. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara punya kesan apa kalau udah tutup doa dengan itu? Ya, pasrah lah, sekarep-karepmu Tuhan. Doa bertahun-tahun yang gini-gini, ya apa mana? Jadilah kehendakmu. Ada gairah di sana. Saudara setiap kali berdoa kepada Tuhan, dan tutup dengan itu, saudara jadi lebih bergairah dan mau datang kepada Tuhan, menyampaikan isi hati. Wes, gak usah neko-neko lah Tuhan, percuma detil-detil ya Tuhan gak ngerti lah, Tuhan gak peduli. Ya wes, pokoknya berkati wes, karepmu Tuhan, jadilah kehendakmu. Saudara, itu bukan doa yang berani, itu bukan doa yang lancang, itu bukan doa yang gigih, itu doa dari orang yang merasa Tuhan tidak peduli. Dan bagaimana mungkin saudara bisa berpikir Tuhan tidak peduli? Karena standar kepedulian Tuhan adalah bahwa keinginan kita yang terjadi. Tetapi perumpamaan ini mau berkata bahwa kegigihanmu standarnya bukan tentang keinginanmu yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang melampaui apa yang kita bisa minta yang terjadi. Saudara, saya kasih 3 contoh doa di Alkitab yang penuh kegigihan. Saudara tahu kisah Yakub mau bertemu Esau di tepi sungai Yabok. Dia berdoa dan Tuhan menjumpai dia dengan mengambil wujud sebagai malaikat. Dan Yakub berdoa dengan gigih. Tuhan, kalau Tuhan gak memberkati aku gak akan biarkan pergi. Sampai bergumul. Dan Yakub disebut menang, bukan karena dia menang bertarung, karena bukankah pangkal pahanya terpelecok. Dia mestinya kalah kalau secara fisik. Tapi dia menang karena dia berhasil membuat perwujudan teofani Tuhan, perwujudan Tuhan itu memberkatinya. Itu doa orang yang kesungguhan, kalau Tuhan gak berkati aku gak punya harapan. Seperti itu Tuhan. Doa yang penuh gairah saudara. Yang kedua, doa seorang yang meminta anak. Dari seorang perempuan bernama Hana. Mamanya siapa? Samuel. Dia berdoa, dia tertekan setiap hari, di keluarga dihina, perempuan mandul, dia terkutuk. Dan saudara tahu apa yang dilakukan? Dia ke bait Allah, dia berdoa sampai disangka mabuk. Orang berdoa kayak gimana sampai disangka mabuk? Kalau saudara kita doa sahabat, kita tahu ini perempuan suci ya. Tapi kalau sampai orang mabuk itu gimana? Saya bisa mainkan, mungkin sampai menangis, sampai menggoyang-goyang. Sampai imam berkata, kamu mabuk ya? Sampai Hana berkata, aku bukan mabuk, aku berdoa. Doa yang penuh, bertahun-tahun dia belum punya anak. Dan datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling ideal adalah doa Tuhan Yesus sendiri. Di Taman Getsemani. Yang kita kutip tadi itu doanya, jadilah kehendakmu ya Tuhan. Apakah Yesus berkata, ya Tuhan aku tahu aku memang datang untuk mati. Tapi cawan ini, murkamu ini terlalu mengerikan. Aduh Tuhan tolong. Aku tahulah akhirnya tetap disalib. Ya weslah karep-karepmu lah Tuhan. Apakah saudara mendapat kesan itu waktu Yesus berkata jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Nah, waktu Yesus berkata tetapi bukan kehendakku, bukan kehendakmu yang jadi. Itu adalah doa yang paling powerful dan kita kutip. Itu mestinya juga dengan passion, dengan gairah, dengan keberanian. Seolah-olah kalau bukan kehendak Tuhan yang jadi, apa yang aku mintakan adalah hal yang terburuk yang bisa terjadi. Tuhan, aku datang membawa doaku ini karena aku tahu Tuhan peduli. Dan tidak ada yang lebih peduli, tapi sekaligus juga mengerti apa yang terbaik. Aku berdoa dengan sikap penyembahan.
Tapi dengan tanda kutip lancang. Aku tidak takut berada di hadapan Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan bukan lagi sesuatu yang mengerikan. Karena aku tahu pemberian terbesar, Yesus Kristus, sudah diberikan kepadaku. Dan buat penutup dari ilustrasi, dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, saudara. Yesus berkata apa? Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-13. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Wah, ini penutup yang justru jadi pembungkus semuanya. Jadi Bapa memberi, kamu minta telur, nggak mungkin kasih kalajengking dong ya. Pasti kasih yang baik dong ya. Tapi kamu tahu nggak, pemberian terbaik dari Bapamu adalah Roh Kudus. Maksudnya apa Tuhan memberi Roh Kudus? Apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Satu, mempertobatkan. Membuat kita melihat Yesus lebih jelas sehingga pertobatan itu terjadi. Membuat kita melihat Yesus lebih jelas sehingga kita tahu apa yang harus aku pilih. Jalan hidup yang harus aku pilih. Bukan soal mudah, tapi soal apa yang benar dan perlu. Dan dia juga menuntun, menguatkan hati. Itu Roh Kudus, itu peran Roh Kudus. Sehingga maksud Yesus dari perumpamaan ini adalah, lu boleh minta apapun dengan gigih dan kamu akan menemukan Tuhan bakal memberi lebih daripada yang kamu minta. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menolongmu mengerti. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk melihatmu, menolongmu melihat Yesus bahkan dalam semua peristiwa yang kamu doakan. Sehingga doa-doamu membuatmu makin mengenal Yesus, bukan makin menjadikan Yesus sebagai tukang obat, transaksi. Gue punya duit, gue punya ketaatan, gue punya pengabdian, lu punya obat nggak buat sembuhkan sakitku? Yesus bukan tukang jual obat. Yesus adalah Tuhan untuk disembah. Dan saudara, tahukah saudara? Pemberian terbesar agar Roh Kudus itu bisa dicurahkan adalah Allah Bapa memberikan putranya yang terkasih untuk menebus dosamu dan dosaku. Agar Roh Kudus itu bisa diberikan kepada kita. Dan pemberian terbesar ini adalah pemberian yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia bahwa itu bisa terjadi. Inilah Injil. Bahwa kalau saya dan saudara berdoa, kita berdoa bukan dengan membawa kerohanian, pengabdian, pengorbanan kita untuk ditukar dengan berkat Tuhan. Sehingga ketekunan seolah-olah menjadi alasan kenapa Tuhan harus mendengar doaku. Pengabdianku harus menjadi penggerak kenapa Tuhan harus memperhatikan teriakanku. Dan ketulusan hatiku seolah-olah jadi pendorong utama kenapa Tuhan harus menjawab teriakanku. Nah, yang terjadi adalah saudara, setiap kali kita datang kepada Tuhan, aku tahu Tuhan sudah memberikan yang paling besar, yang tidak mungkin aku bisa minta. Tapi Tuhan berikan, putranya dikorbankan. Sehingga tidak ada satupun di dunia ini yang aku mintakan kepada Tuhan dengan lancang, yang tidak akan dia berikan untuk membawa kebaikan tertinggi di hidupku. Sehingga kalau aku berdoa, aku bukan berdoa seperti, ya sekarepmu Tuhan, wes gitu-gitu tok. Bukan doa ritualistik yang kosong, tapi yang penuh gairah. Ya Tuhan, ya Bapa, tolong aku. Ya Tuhan, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Kehendak-Mu nyatakanlah kepadaku, aku mau tahu. Tapi ini kebutuhanku, tolong aku. Dan penutup saudara. Jadi di antara dua orang yang berdoa, majelis sama guru sekolah minggu tadi, hamba Tuhan jemaat 100 dengan jemaat 1000, hamba Tuhan jemaat 10.000 dengan 100.000. Kalau berdoa siapa yang didengarin doanya? Saudara, kita nggak bisa jawab siapa dan siapa berdasarkan kualifikasinya. Sehingga pertanyaan ini sendiri memang pertanyaan untuk menjebak saudara ya. Seolah-olah jawaban doa sangat ditentukan kita punya kredensial apa di hadapan Tuhan. Nah, Allah menjawab doa. Doa minta berkat untuk pekerjaan. Tuhan bisa menurunkan hujan tetap. Tapi bisnis es krim tetap bisa jalan. Ada banyak jalan yang tidak terbayangkan oleh manusia. Tapi celakanya kalau kita melihat Tuhan hanya sebagai tukang jual obat, transaksi. Gue punya kebutuhan ini, lu punya obat apa? Gue bayar. Dengan pengabdian, dengan doa, dengan ibadah. Maka kita akan kecewa waktu doa kita tidak terjawab. Doa kita yang sangat sederhana dan seringkali egoistik tidak akan membawa kemuliaan Tuhan semakin nyata. Maka hari ini waktu kita mau berdoa, berdoa dengan berani. Selalu fokusnya kepada Allah sang pemberi yang murah hati. Dan yang memberi
tidak mungkin memberi yang lebih buruk. Dia hanya akan memberi yang terbaik. Dan pemberian terbaiknya adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan setelah pemberian terindah, Yesus Kristus. Itu dikaruniakan. Jika engkau hari ini punya pergumulan dan kesusahan hati dan sebuah mimpi, maukah engkau menyampaikan dengan gigi di hadapan Tuhan? Engkau yang sudah berdoa bertahun-tahun untuk hal yang serius, maupun untuk hal yang engkau rasanya sudah percumalah. Maukah engkau hari ini datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menolongmu, melihat wajahnya, sehingga segala persoalanmu tidak menjadi lebih penting bahkan dari hadiratnya. Tetapi pada saat yang sama, ketika engkau sudah melihat wajah Tuhan, maka semua yang Tuhan karuniakan, yang menjadi pergumulan dan doa-doamu, engkau akan melihat. Setiap kali itu selesai dan dijawab, engkau akan melihat Yesus lebih nyata. Bukan cuma di hadapanmu, tapi orang lain juga akan melihat Yesus lebih nyata di hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemberian terbesar Yesus Kristus. Juga untuk karunia Roh Kudus yang hari ini menolong kami jika kami berdoa. Kami berdoa dengan gigih, lancang. Sebab kelancangan itu adalah fasilitas yang dimiliki oleh pribadi yang kami tahu amat peduli. Pribadi yang sudah bahkan memberikan putranya sendiri. Dan Yesus Kristus yang menjalani itu memberikan kepada kami Roh Kudus agar kami tahu kami tidak pernah sendiri. Bahkan ketika doa-doa yang paling gigih sekalipun disampaikan dan ternyata keinginan kami tidak terjadi. Iman itu tetap di sana sebab Tuhan kami bukan soal kualitas hidup kami. Iman kami adalah kepada Yesus Kristus. Tuhan, Kau menolong umat-Mu hari ini. Yang Kau tahu jika ada yang mereka sudah kehilangan gairah berdoa, kehilangan iman dan harapan, bertahun-tahun berdoa dan belum menemukan sesuatu yang berubah. Barangkali Tuhan yang pertama yang perlu Tuhan ubahkan adalah hati kami, perspektif kami, isi doa kami, dan terutama cara doa kami. Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami mengerti. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Bolehkah saudara saya mengajak kita berdoa syafaat tidak dengan ya wis karepmu Tuhan, tapi berdoalah dengan gigih seperti kita sungguh-sungguh mengharapkannya. Berdoa bukan seperti ini sakit pilek, tapi ini sesuatu yang kita tahu kalau aku tidak mendoakannya, bagaimana Tuhan akan mewujudkannya melalui kami. Mari kita berdoa untuk gereja ini saudara. Berdoalah untuk para pemimpin gereja ini. Sebab sedianya sebuah organisasi ditentukan oleh para pemimpinnya. Doakan untuk para rohaniwan, untuk penginjil Sulaiman dan tesis yang sedang dikerjakan, untuk penginjil Nesin, kebutuhan pribadinya. Saudara juga mungkin mengingat penginjil Wasan ya, yang juga membantu pelayanan di sini. Doakan untuk rekan-rekan pengurus rayon. Buka suara kita, berdoalah untuk mereka agar melalui mereka, kelemahan maupun kekuatan mereka, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat gereja ini. Mari kita buka suara. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami memohon Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang Kau panggil menjadi pemimpin. Kau proses mereka, Kau jawab kebutuhan mereka, dan Kau memakai proses hidup mereka juga menjadi proses yang memurnikan dan memajukan gereja ini, yang membawa jemaat melihat Yesus lebih dekat, lebih nyata. Kami berdoa untuk penginjil Sulaiman. Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dalam mengerjakan proses studinya dan juga tesisnya. Bukan cuma selesai, wisuda dan punya gelar baru dan disegarkan hatinya, tapi ilmu pembentukan mentalnya, imannya, mindsetnya. Oh Tuhan akan murnikan dan Tuhan bawa semakin maju. Sehingga apapun yang Tuhan mau nyatakan berikutnya, proses ini sudah Tuhan kerjakan oleh hamba-Mu. Kami berdoa untuk penginjil Nesin. Engkau tahu kebutuhan pribadinya, Tuhan lawat dia. Tuhan sediakan segala keperluannya. Tuhan menolong dia di dalam berelasi dan merencanakan masa depan. Tuhan tuntun satu demi satu dan pelayanan-pelayanan ini dikerjakan. Jadikan itu berkat Tuhan. Kami mengingat untuk penginjil Wasan. Tuhan juga memimpin hidupnya. Dan di fase hidupnya yang seperti sekarang, Tuhan juga menjadikan dia berkat di pelayanan di sekolah. Kami berdoa untuk teman-teman pengurus rayon di sini Tuhan. Kelelahan, kegelisahan, dan juga kejelasan yang dimintakan, yang dimohonkan di hadapan Tuhan. Pertolongan,
Tuhan, karuniakanlah buat teman-teman di sini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, saudara, kita berdoa untuk bangsa kita yang saudara tahu sedang diperjuangkan di MK. Itu sebenarnya bukan memperjuangkan soal jumlah atau hasil sementara semata-mata, tapi melainkan soal nilai bernegara demokrasi yang memang ukurannya bukan soal jumlah. Jika segala sesuatu adalah soal voting suara, maka tidak penting bukan nilai-nilai demokrasi. Padahal pembentuk nilai sebuah negara adalah nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Maka kita berdoa untuk proses ini. Memang tentu kita berdoa transisi pemerintahan bisa berjalan dengan baik, dan harapan utamanya bukan soal pergantian orang, tapi harapan utamanya adalah soal nilai-nilai ditegakkan dan kepemimpinan transisi hasil pemilu juga bisa berjalan dengan baik. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Bangsa ini Tuhan bukan soal bangsa yang dimenangkan dengan jumlah besar, tapi kami berdoa agar nilai-nilai demokrasi dan konstitusi yang pembentuk sebuah negara ini boleh diperjuangkan, dan apapun hasilnya Tuhan menolong kami melihat menatap masa depan, dan kami tahu apa yang dipentingkan. Dan kami berdoa untuk pemimpin terpilih, transisi kepemimpinan bisa berjalan dengan baik dan nilai-nilai ditegakkan, sehingga proses berikutnya kami tahu negara kami bukan dipimpin melalui cara-cara yang barbar. Tidak ada sela-sela yang membuat negara ini rusak, tapi baik pencapaian maupun nilai-nilai memandu pencapaian itu bisa menjadi pembentuk negara yang kami tahu Tuhan, yang kami tahu ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ini sesuai dengan nilai Tuhan. Masa depan bangsa ini ada dalam tangan-Mu. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu, kami terima apapun yang terjadi, tetapi melalui firman-Mu kami mengerti apa-apa yang perlu diperjuangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari kita menyatakan iman kita dengan penuh percaya, keberanian, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam setiap hati kita. Biarlah kita boleh memiliki iman yang benar. Kita boleh memiliki sikap yang baik dalam berdoa, berdoa yang tekun dan berdoa dengan berani kepada Tuhan kita. Kalimat imanku bersepakat di dalam lagu Tuhan yang besar. Artinya kita mengizinkan Tuhan yang bekerja bukan dengan kekuatan kita, sepenuhnya hidup kita dalam kendali Dia. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Kita akan pujikan Tuhan yang besar. Kita pujikan dari refnya terlebih dahulu.
sekarang kemenangan darimu. Kita semua hidup karena percaya Dia yang telah berjanji setia. Pengharapan kita selalu ada di dalam Dia. Ku hidup dalam percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Jemaat dipersilakan bagi berdiri. Kemenangan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terpuji Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kita pujikan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Sekali lagi, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi.
kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar, kami memiliki Allah yang hebat seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang kami miliki, untuk keluarga kami, pekerjaan kami, anak kami, pasangan kami, dan segala yang kami miliki hingga hari ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi kami telah Engkau berkati dalam kehidupan kami. Engkau berkati untuk setiap persembahan, untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Biarlah melalui persembahan ini nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita, Allah Tritunggal. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sulaiman. Doksologi. Yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan yang berdoa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.